Janjimu itu ya dan amin bagi setiap kami yang mau percaya sungguh kepada Tuhan. Karena itu ajar kami sungguh-sungguh percaya. Bukan hanya percaya, tapi mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan di luar nalar setiap kami Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami tundukkan kepada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita akan bersama. Amin. Sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan luar biasa. Iya, terima kasih buat Pak Riki dan juga Ibu yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Semuanya memang sudah Tuhan atur. Yang tadinya saya sudah bilang sama Ibu, Bu nggak bisa Bu, saya itu minggu harus balik ke Jakarta. Tapi ya itulah ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, amin. Dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Iya Bapak Ibu, tadinya saya mau khotbah sesuatu yang berbeda. Jangan dimainin keyboardnya, nanti saya menangis loh. Ya jadi saudara, di sana tadi ayatnya berkata apa? Kita baca sama-sama yuk. Yang bagian B saja, ya kita baca bersama. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka berkata, ya Tuhan, kami percaya. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi kisah ini ketika Yesus sedang dalam sebuah perjalanan, ya Dia ketemu dengan orang buta, saudara. 2 orang buta dikatakan di sana. Dan orang buta itu mengikuti Yesus dan mereka berkata, Tuhan, kasihanilah kami. Ya, sembuhkanlah kami. Zaman Yesus dulu sudah ada klinik mata belum? Kok tahu? Emang Bapak Ibu ada di sana? Belum ada klinik mata. Jadi kalau orang sudah dinyatakan buta, ya sudah terima nasib. Enggak ada dokter mata, enggak ada klinik mata. Memang satu-satunya yang bisa menyembuhkan itu hanya mujizat. Hanya mujizat, saudara. Kalau sekarang orang buta ada duit langsung berangkat toh? Kemana? Penang, Singapura toh? Apalagi kalau ada duit. Makanya sekarang mujizat banyak sudah tidak terjadi. Karena orang kaya sekarang batuk sekali Singapura toh? Batuk 2 kali Penang, iya toh? Ada? Ya, zaman dulu biar ada duit nggak ada klinik. Jadi hati-hati, jangan sampai Bapak Ibu itu anak sakit sedikit langsung dokter. Ya, baru demam sedikit rumah sakit. Coba pakai iman dulu, amin. Kadang-kadang mujizat terjadi sama orang miskin-miskin. Karena biar demam tinggi, dalam nama Yesus, darah Yesus. Mau ke dokter mikir nih saudara. Ya, ayo kita aktifkan iman kita. Ketika orang buta ini 2 orang datang kepada Yesus, pasti orang di sekitarnya akan berkata begini, ya coba lihat bisa enggak? Menyembuhkan orang buta itu susah enggak? Susah? Kok nggak yakin ngomong susahnya? Nggak usah emosi juga Pak. Susah. Ya, menyembuhkan orang buta itu susah. Apalagi nggak pakai dokter. Jadi zaman itu orang buta sembuh sulit untuk dipercaya. Secara akal logika manusia tidak mungkin, nggak mungkin. Tapi Yesus bilang begini, kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Ya, Yesus cuma tanya begitu. Yesus bilang, kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu?
Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Yang jawab ini siapa? Orang banyak atau dua orang buta ini? Dua orang buta ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada harapan. Tapi ada orang sudah nggak ada harapan tetap tidak. Nah, ini kebangetan. Duit nggak ada, kemampuan nggak ada, nggak percaya lagi. Ini kebangetan orang begini. Ya, udah pinter, IQ-nya rata-rata, pintar kagak, kaya juga kagak, tapi nggak percaya Tuhan. Ini kebangetan. Mending mati aja. Bener nggak? Mau buat apa hidup? Ya, walaupun kita nggak punya apa-apa, kalau kita masih mempercayai Tuhan, itu hal terbesar yang kita miliki dalam hidup kita, yang dapat mengubahkan hidup kita. Katakan, amin. Ya, biar kaya juga kalau nggak percaya Tuhan juga percuma. Yesus tanya, kamu percaya aku bisa melakukannya? Iya Tuhan, kami percaya. Dan akhirnya Yesus jamah mata mereka, dan Yesus tuh bilang begini. Yesus nggak ngomong gini loh, dia jamah, sembuhlah kau dalam nama Yesus. No, Tuhan Yesus bilang, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dia nggak ngomong dalam nama Yesus sembuh. Bahkan Yesus nggak minta kesembuhan. Yesus nggak berdoa untuk kesembuhan. Tuhan cuma bilang, jadilah padamu sesuai dengan. Nah, iman ini penting nggak saudara? Penting. Iman ini yang bisa menggerakkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Iman yang bisa menggerakkan hal-hal supranatural itu terjadi dalam hidup kita. Iman ini yang bisa menggerakkan janji-janji Tuhan itu terjadi di hidup kita. Amin. Makanya jangan punya iman rata-rata. Imannya standar aja. Nggak bisa saudara. Kita percaya sama Tuhan dengan mempercayakan hidup sama Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Banyak orang berkata percaya Tuhan, tapi yang mempercayakan hidupnya sama Tuhan itu tidak semua orang Kristen. Percaya sama Tuhan, percaya. Tapi apakah engkau mempercayakan hidupmu sama Tuhan, jodohmu sama Tuhan, anak-anak muda? Berapa banyak yang belum nikah sini, angkat tangan. Yang belum nikah aja, yang sudah nikah enggak usah. Yang mau nikah 2 kali juga jangan angkat tangan. Yang belum nikah tinggi tangannya angkat, enggak usah malu, hai jomblowers. Justru yang jomblo-jomblo ini bersyukur, kau bersyukur. Kenapa? Karena belum terlanjur menikah. Mending jomblo tapi happy. Para jomblowers seneng ini. Dibela langsung tepuk tangan. Ya, daripada nikah tapi enggak. Ya udah, itu nasib ya nasib. Bayarlah itu harganya sendiri. Ya, karena jodoh itu dua saudara. Ada yang takdir Tuhan, ada yang nasib. Kalau nasib itu berarti kau yang buat sendiri. Jadi yang sudah menikah sini takdir atau nasib? Nasib. Aduh kasihan banget ya. Jadi cuma bisa gini, nasib ya nasib ya. Yang takdir angkat tangan. Berarti yang lain ini nasib. Kasihan deh lu. Ya. Tapi ya sudah, disyukuri saja toh. Saudara, ketika orang itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itu berbeda. Ya, tunggu sampai waktu Tuhan datang dan pastikan engkau itu percaya sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah terburu-buru. Aduh, kepala 25 ini lewat. Ya, apalagi orang tuanya, kamu itu kok belum kawin-kawin toh? Ya, kamu kok belum nikah toh? Nggak usah didengar omongan orang begitu. Ya, nanti kalau kau nikah juga dia tanya, kok belum punya anak? Ya, itu kasihan memang anak-anak muda itu kalau ketemu orang tua, apalagi orang-orang tua kepo ini. Kayaknya di Pekanbaru banyak orang tua kepo dan julid. Banyak ya? Bertobat ya.
Orang tua julid dan kepo, tante-tante apalagi. Ya kalau ketemu sekarang gimana? Ya udah selesai kuliah, udah tante kerja apa? Di sini, oh udah punya pacar? Belum tante, kapan nikah? Nggak bakal selesai itu pertanyaannya. Karena dia menginterogasi lebih daripada Polda. Itu tante-tante julid itu cocok kalau dikasih untuk menginterogasi. Jadi ikuti apa kata Tuhan. Amin. Mempercayakan hidup sama Tuhan, belajar percaya sama Tuhan, itu adalah sebuah proses yang dibangun terus menerus. Nggak bisa kau bilang saya sudah Kristen, oh saya ke gereja tiap minggu cukup. Nggak cukup. Kalau engkau ke gereja setiap hari Minggu 2 jam nggak pernah alpa, 1 tahun tuh 365 hari di kalender yang normal. Nggak tahu kalau kalender saudara di Pekanbaru ini. Ya, kalau kau beri waktu satu hari seminggu 1 kali ke gereja tok 2 jam, maka dalam 365 hari kau beri hari buat Tuhan tuh cuma 4 hari loh. Kalau tiap minggu kau ke gereja 2 jam nggak pernah bolos. 365 hari, 4 hari untuk Tuhan, cukup nggak imanmu tumbuh? Sekarat mati. Makanya banyak orang Kristen menderita, melarat, buta, dan miskin kata Tuhan. Kenapa? Imanmu mati. Kau cuma ke gereja seminggu sekali. Apalagi kau datangnya telat. Nggak usah angkat tangan. Tertawakanlah dirimu sendiri itu. Apalagi pulangnya paling duluan. Ini bertobat ini. Ya. Hitung aja saudara, bagaimana iman kita tumbuh kalau dalam waktu 365 hari kau beri waktu cuma 4 hari setahun. Nggak bisa imanmu itu tumbuh menjadi iman yang mempercayakan hidup sama Tuhan, nggak bisa. Itu sebuah proses yang dibangun terus menerus melewati rintangan, air mata, tantangan, ujian, hambatan, tapi yang kau tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, maka itu akan terjadi. Ayo, betapa banyak janji Tuhan yang diberi buat kita hari-hari ini. Nah, yang ngomong sama Tuhan, ya kami percaya. 2 orang buta ini, kenapa? Karena mereka yang punya kebutuhan kan? Mereka pengen disembuhkan kan? Saya yakin orang lain itu menonton sambil gini, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Tapi waktu Tuhan tanya, kamu percaya aku bisa melakukannya? Ya kami percaya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, jadilah sesuai imanmu. Iman itu saudara berperan aktif di dalam kita meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Saya ini sudah melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Saya berjalan bersama Tuhan. Yang sudah sering dengar khotbah-khotbah saya, ya, itu udah tahu bagaimana kesaksian iman saya berjalan bersama Tuhan. Berapa banyak yang tahu saya di YouTube? Yang nggak tahu, bertobat. Subscribe channel YouTube saya, Baby Basir TV. Nggak usah tepuk tangan, biasa aja, keles. Ya, itu saudara, bagaimana perjalanan iman saya bersama Tuhan. Dari apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara pikir itu terjadi begitu saja? No, imanmu sedang menggerakkan semua janji Tuhan yang sudah diberikan buat Tuhan. Di sorga itu Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik. Tapi banyak orang Kristen nggak mau ambil itu. Kau pilih berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kau pilih berjuang dengan kemampuanmu, dengan uangmu. Hanya mereka yang mau berjuang bersama Tuhan dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, mereka lah yang akan melihat itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidupnya. Iya, bagaimana perjalanan dulu saya udah sering kesini loh. Itu tahun-tahun berapa ya? Belum jadi YouTuber waktu itu. Tahun-tahun berapa ya Bu dulu ya? 2012 ya? Lama loh ya, sebelum pandemi jauh itu. Dan bagaimana Tuhan itu
ya melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Itu begitu luar biasa. Kita mau belajar saudara hari ini. Iman itu sesuatu yang tidak terlihat tetapi kita percayai, menghadapi ketakutan, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, tapi kita tetap percaya dan mengimani bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Itu satu hal yang luar biasa. Kita mau belajar hari ini dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Gideon, saudara. Ya, Gideon itu dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan musuh. Waktu bangsa ini berdosa, mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, hidup mereka jatuh. Mereka miskin, mereka ditindas, mereka kelaparan, mereka bekerja, hasilnya itu diambil sama musuh. Dan itu nggak enak. Saya selalu berulang-ulang, dosa itu akan membuat hidupmu menderita. Makanya Yesus datang untuk memerdekakan. Ya, tadi malam tema KKR. Jiwa-jiwa yang dimerdekakan. Ya, memang sebenarnya ini acara untuk kemerdekaan, tapi kegeser terus. Kenapa saudara? Penting untuk kita ini bisa merdeka. Pentingnya buat kita apa? Supaya engkau bisa mengalami janji Tuhan. Kalau hidupmu tidak merdeka, engkau nggak layak untuk mengambil janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan tidak terjadi buat semua orang Kristen biasa-biasa saja. Nanti kita akan belajar. Yesus datang untuk memerdekakan kita, tapi banyak orang lebih suka tinggal di bawah kutuk dosa, perhambaan dosa, sehingga mereka tidak bisa mengalami janji Tuhan. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tidak peduli dunia mau berubah seperti apa, janji Tuhan itu ya dan amin. Itu ya dan amin. Tapi Tuhan mau kita bertobat. Kenapa bangsa Israel melarat, mereka ditindas, karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka hidup melakukan dosa, hawa nafsu mereka nggak lagi peduli dengan Tuhan. Lalu akhirnya mereka berseru kepada Tuhan karena keadaan sudah tidak enak. Tuhan membangkitkan seorang pahlawan yang bernama Gideon. Dia adalah dari suku yang tidak diperhitungkan. Tapi itulah Tuhan, dia melihat imanmu saudara. Semua orang di Alkitab yang dipakai Tuhan bukan orang hebat. Semua orang yang biasa-biasa. Tetapi Tuhan angkat hidup mereka. Ketika Gideon akhirnya dipilih Tuhan, aku akan memakai engkau untuk membebaskan bangsa ini. Lalu Gideon mempersiapkan diri, dia bergumul dengan Tuhan, dia berdoa, Tuhan aku tidak mau maju kalau engkau tidak beserta. Karena ini peperangan besar melawan musuh yang hebat. Apa persoalanmu hari ini yang begitu hebat? Ada yang terlilit dengan utang? Rasanya mustahil saya bayar utang saya. Nggak usah angkat tangan karena saya juga nggak akan bayari. Ya. Tapi tidak ada yang mustahil loh saudara. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Utang saya tidak mungkin lunas. Mungkin. Tidak ada yang nggak mungkin. Saya ini dulu dikejar debt collector. Karena saya nggak bisa bayar utang. Jadi saya tahu kalau ada jemaat yang dikejar debt collector, saya pernah tahu rasanya apa. Ada yang datang, Bu, doakan saya, Bu, saya dikejar debt collector. Udah berapa lama? 6 bulan. Saya dulu 2 tahun. Saya tahu bagaimana dipermalukan. Saya tahu bagaimana deg-degannya. Ya, karena ada 2 hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Jatuh tinta dan jatuh tempo. Dia toh jatuh tempo itu bikin jantungan. Apalagi kalau udah mau jatuh tempo duitnya tidak. Wah itu. Saudara, saya pernah merasakan itu. Lalu saya melibatkan Tuhan. Kami berdua dengan suami, kami jejer itu kredit card. Kami nggak pakai kredit card untuk beli tas, beli ini enggak, untuk bayar cicilan rumah. Tapi kegulung berbunga masuk ke pokok, kegulung. Sampai akhirnya kami libatkan Tuhan, kita tumpang tangan semua itu kredit card. Kalau orang lihat, orang bilang orang gila. Iya tuh, kamu punya utang, usaha kerja di luar sana. Cari duit untuk bisa bayar utang. Tapi kami start dari sebuah awal yang luar biasa. Kita tulis semua utang kita berdoa tumpang tangan, Tuhan, kami mau melibatkan Engkau. Dengan kekuatan kami sudah tidak mampu Tuhan.
Dan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Selalu ada jalan yang terbuka bagi orang-orang yang mau percaya sungguh sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Kau stres, bahkan banyak yang gila, berakhir bunuh diri karena mengandalkan kekuatannya. Ketika Gideon akan berhadapan dengan musuh, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, yakinkan aku bahwa Engkau menyertai aku, Tuhan. Tuhan bilang, aku menyertaimu, maju. Orang kalau mau perang, dia bikin strategi kan, mau maju kan, saudara? Enggak ada orang perang enggak pakai strategi. Gideon menyusun kekuatan dengan semua orang mereka. Kalau kita mau berhadapan dengan musuh yang banyak, maka hitungan kalkulator otak kita bicara tentang kalau mereka banyak, maka kita akan ajak orang yang lebih banyak kan? Karena semakin banyak, maka kemungkinan menang itu semakin besar. Ya. Lalu Gideon kumpulkan semua orang di perkemahan di dekat mata air di Harod. Ayo kita semua berkumpul di sini. Ya, kita akan maju besok untuk berhadapan dengan musuh. Semakin banyak ajak supaya semakin menang kita. Lalu berapa banyak yang diajak, saudara? 30.000 orang. Banyak nggak? Banyak. Tadi malam KKR 10.000, dan 3 kali itu. Maju untuk berperang. Lalu mereka maju. Tuhan bilang sama Gideon begini. Kita buka Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7, Gideon mengusir musuh. Kita baca bersama. Durasi khotbah 24 menit lagi. Tapi kata Pak Riki, suka-suka saya. Ya, saudara, Gideon mengusir musuh. Ayat yang pertama, adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi bersama-sama dengan dia. Lalu mereka, segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian. Ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah, di sebelahnya, saudara. Ya. Ayat 2 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Silakan duduk dulu. Logika manusia, strategi peperangan untuk berperang melawan orang Midian yang banyak, maka dia harus mengajak banyak orang ikut berperang. Lebih tenang hati, mereka 20.000, kita maju 30.000. Tapi hitungannya Tuhan selalu bertentangan dengan otak manusia. Makanya jangan percaya yang masuk akal. Karena iman itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan Tuhan suka bekerja dengan cara-cara yang tidak masuk. Karena yang masuk akal itu manusia, yang tidak masuk akal itu Tuhan. Amin. Tuhan bilang jangan terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang perang, mereka akan berkata apa? Karena kita banyak, maka keoklah orang Midian itu. Tuhan bilang tidak begitu. Nanti kamu sombong dan kamu mencuri kemuliaanku. Terlalu banyak. Lalu Tuhan bikin seleksi. Tuhan bilang begini, sekarang serukan kepada rakyat itu, ya, siapa yang takut dan gentar, suruh mereka pulang. Yang maju itu hanya yang berani saja. Lalu pulanglah berapa? 20.000. Tadinya 30.000 mundur. Nah, ini gambaran orang Kristen nih. Yang ke gereja banyak. Tapi yang takut dan gentar lebih banyak. Yang diajak 30.000. Ternyata 20.000 orang penakut. Kalau kau penakut, kau nggak bisa mengimani janji Tuhan. Kalau kau penakut, kau nggak bisa punya iman yang besar yang bisa menggerakkan mujizat Tuhan bekerja. Karena iman itu lawannya adalah
ketakutan. Orang yang takut tidak punya iman. Lawan ketakutanmu, saudara. Waktu disuruh pulang 20.000, ya ampun. Ya ternyata ini semua prajurit yang makan mie instan. Jadinya penakut. Karena kan beda, saudara ya. Kalau prajurit itu makan daging, makanannya benar, beda. Dia nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Kalau makan mie instan, dari Sabang sampai Merauke, dari Nana sampai ke Talaut. Itu ini beda juga imannya memang. Nah, yang di Pekanbaru ini makan daging atau mie instan? Jangan kebanyakan makan mie instan, gak bagus buat ususmu dan buat nyalimu. 20.000 pulang. Tuhan tuh gak pernah salah. Kenapa dia suruh uji dulu? Percuma kau banyak-banyakan datang mau perang, tapi penakut. Belum berhadapan dengan musuh, nanti yang 20.000 ini bikin takut yang 10.000. Iya enggak? Ingat kisahnya pengintai? Iya, maju cuma 2 yang berani, akhirnya gugur, saudara. Lebih banyak yang takut daripada yang berani. Sama-sama maju nih, sama-sama bilang beriman, tapi cara pandang orang yang beriman itu berbeda dengan orang yang imannya pas-pasan. Iya, 20.000 ternyata tentara makan mie instan pulang. Jangan kau duduk di gereja, padahal imanmu itu iman yang penakut. Karena kalau datang seleksi, kau akan tereliminasi, saudara. Waktu kau berkata, aku ikut Tuhan, maka katakan, aku berani Tuhan. Apapun harga, berapapun harga yang harus aku bayar, aku akan bayar bersama dengan Tuhan. Sampai di garis akhir hidupku, aku akan tetap percaya bahwa Tuhan itu ya dan amin. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan bersama dengan Kristus. Bilang amin, saudara. Saya ini sudah khotbah menggebu-gebu loh. Masa bilang amin aja nggak berani? Yes, saudara, tangkap itu. Lalu masih tersisa 10.000. Tuhan bilang masih banyak. Bayangkan tinggal 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh mereka turun minum. Maka di situ Tuhan akan menseleksi mereka. Ya, aku akan menyaring mereka ketika mereka minum. Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama, kata Tuhan. Dia akan pergi dengan engkau, tetapi yang tidak kufirmankan mereka akan tinggal. Setelah mereka itu disuruh Gideon pergi, ayo kita semua turun minum ke air. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang minum air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, harus kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga yang berlutut, lalu dia ambil air untuk minum. Jumlah mereka yang menghirup dengan membawa tangannya berlutut ke mulutnya itu cuma ada 300 orang. Yang 700 itu sisanya semuanya minum, saudara, seperti anjing. Jadi lebih banyak yang mana? Ya, kenapa Tuhan suruh yang berlutut, lalu yang ambil air begini yang akan kau pilih? Itu orang-orang yang berawas-awas. Mereka tidak mudah dikejar hawa nafsu. Begitu lihat air langsung seperti anjing. Ya. Ada di sini yang punya iman seperti anjing begini? Tidak ada. Kalau di sini anjing malah dimakan. Enggak ya, sudah tidak boleh sekarang ya. Ada makanan lain yang lebih pantas dimakan. Jangan makan anjing, saudara. Nanti kau menggonggong. Jadi yang tersisa itu cuma 300 yang layak untuk masuk seleksinya Tuhan. Iya. Secara manusia, saudara, Gideon ini kira-kira lebih gampang percaya yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Ya kalau kita mungkin dari Gideon, Tuhan aku sih lebih pilih ngajak 30.000 ya daripada 300, ya enggak, saudara? Ya mungkin kalau kita jadi Gideon, kita mundur terhormat kan? Waktu saya membangun sekolah misi, saudara, tadi yang disaksikan Pak Riki, selesai pandemi, puji Tuhan kami diberkati Tuhan lewat YouTube. Awal pandemi uang saya dan suami cuma 10 juta. Kita nggak tahu pandemi ini mau sampai kapan. Waktu pandemi saya bilang sama suami kita, ini ternyata terlalu percaya sama Tuhan.
Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata kita tidak punya gaji bulanan. Kita hanya menggantungkan iman sama Tuhan. Ya kita hidup dari pelayanan. Jadi kalau nggak ada pelayanan, ya nggak ada pemasukan. Saya bilang sama suami, terlalu percaya loh kita ini. Harusnya kita jadi full timer di gereja, kayak digaji tiap bulan, aman toh. Tapi ini benar-benar nggak ada, saudara. Dan uang cuma tinggal 10 juta. Saya bilang kita bertahan hidup bagaimana ya? Ini pandemi berapa lama? Nggak ada yang tahu. Makanya dari dulu kita juga nggak bisa beli rumah lewat KPR, lewat bank, nggak bisa. Karena selalu ditanya, slip gajinya mana bu? Nggak ada. Lah ibu ini ada gaji? Nggak ada. Dari mana? Dari surga. Terus slip gajinya bu, dengan iman. Banknya bilang, maaf kami tidak menerima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami belum beriman. Repot saudara, jadi saya nggak bisa. Nah ketika pandemi datang, aduh tinggal bagaimana ini Tuhan ya. Ya kita berdoa bersama Tuhan. Puji Tuhan selama pandemi Tuhan pelihara saya tiba-tiba bisa melukis. Di masa pandemi. Saya pengen melukis, saya upload di Instagram. Puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi. Ada yang inbox, bu, dijual enggak? Enggak, saya ini cuma iseng. Kalau ibu jual saya beli loh bu. Saya mau kasih hadiah mama saya ulang tahun. Ya kalau ibu mau ya silakan. Oke, minta nomor rekening ibu, ya berapa ya? Ya saya juga enggak tahu berapa. Orang saya cuma iseng kok. Dia udah minta nomor rekening, dia transfer. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Begitu dengar 10 juta saja baru wow kau. Wow kan Tuhan itu. Begitu 10 juta semangat enggak saya? Semangat saya, Tuhan uang tinggal 10 juta awal pandemi, nggak tahu sampai berapa lama. Ini kok tiba-tiba lukisan saya dibeli 10 juta. Tadinya suami saya marah-marah, beli kanvas habis banyak, nanti kita ndak ada uang begini. Saya bilang, ya saya pengen toh, saya lebih penting uang atau istri. Kalau ada 9 juta. Iya toh, hati-hati juga nyanyi lagu itu. Kalau ada 9 juta, biar ku pinjam saja semua. Jangan ya kalau pinjam utang. Sekarang ini orang kalau utang susah ditagih. Jadi jangan kasih orang berutang, suruh dia berharap sama Tuhan, amin. Enak aja, masalahnya kita kalau mau lagi utang ya, ngetiknya itu hati-hati. Selamat siang, maaf banget. Mau nagih utang ini, padahal ini kita yang punya duit ini. Maaf banget, kayaknya kan dulu kamu pinjem uang saya ya. Katanya cuma seminggu, ini sudah 3 bulan loh. Maaf banget, karena saya lagi butuh. Dan kita tunggu balasannya dia, jantung kita deg-degan. Padahal yang punya duit siapa? Kita. Tapi kita yang deg-degan. Tunggu balasannya dia, ting, masuk gini. Halah, uang juga cuma 1 juta ditagi-tagi, udah kayak 10 juta. Kalau ada. Makanya jangan masukkan dirimu dalam pencobaan. Saya sekarang nggak mau juga, saudara. Apalagi udah, sis masih ingat aku ndak? Itu WA yang paling horor. Masih ingat aku ndak? Udah lama loh kita nggak ketemu. Langsung saya balas. Kebetulan saya tadi malam amnesia, lupa ingatan. Soalnya menakutkan itu, pasti mau pinjam duit itu. Jadi saudara, akhirnya suami saya marah-marah itu. Ini kita nggak ada duit, kamu lagi beli gini. Saya bilang nggak apa-apa lah, kan kamu sayang sama istri. Dia sih diem. Begitu laku 10 juta dia bilang, ayo say, aku antar. Beli kanvas. Ini memang suami yang luar biasa. Biasanya bapak-bapak begitu memang. Jangan disalahkan karena bapak-bapak itu lebih pakai logika. Lalu saya jadi melukis. Singkat cerita saudara, selama pandemi itu 2 tahun kurang lebih, saya melukis hampir 50 lukisan lebih. Itu yang termurah dibeli orang 1 tok 6 juta, yang lainnya itu 20 juta, 25 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 70 juta, yang tertinggi 75 juta. Siapa yang buat itu? Saya? Tuhan.
Karena Alkitab berkata, orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, ada upah yang akan Tuhan beri. Jangan menjadi lelah untuk belajar percaya sama Tuhan. Hal-hal yang tidak dipikir oleh manusia, saya nggak pernah tulis di Instagram, dijual. No. Cuma angkat puji Tuhan, lukisan saya jadi. Tiba-tiba orang inbox. Dan saya nggak pernah kasih harga. Tapi orang yang memberi harga. Akhirnya singkat cerita, di tengah-tengah pandemi, YouTube saya dimonetisasi, ada iklan masuk. Waktu ada iklan masuk, ya kami dapat pendapatan setiap bulan digaji oleh YouTube. Ya, tapi banyak orang Kristen gini, Bu, itu kok YouTube-nya ada iklannya? Lagi doa, Shopee COD, Shopee COD. Bayar tuh COD. Saya bilang begini, Bu, saya itu di YouTube saya selalu itu tayang live streaming. Ikutilah jam live streaming itu supaya nggak ada iklan. Itu saya berkorban loh, kasih live streaming itu saya nggak dapat pemasukan selama live streaming itu. Saudara yang ikut live streaming nggak ada iklan. Kalau waktunya nggak bisa, ambil YouTube Premium dong. Kayak orang miskin saja ini jemaat nih. Udah gitu apa saya yang disuruh tutup iklan? Kau itu sudah tidak kolekte. Terus kau suruh lagi saya tutup iklan. Nah kita ini kan dapat upahnya dari situ tuh. Janganlah kau suruh tutup. Kalau kau tidak mau ada iklan, premium dong. Amin. Supaya nggak ada Shopee COD. Lalu saudara, kami diberkati, singkat cerita. Kami mulai berdoa, Tuhan mau bawa kemana pelayanan kami. Beberapa teman-teman hamba Tuhan, Bu, buka gereja. Teman saya bilang, buka gereja, Bu. Jemaat juga, Ibu kapan buka gereja? Saya ini melihat saudara, gereja ini sudah banyak sekali. Apalagi di Jakarta, satu mall ada 10 gereja. Itu saya juga pikir, siapa semua yang masuk di situ? Iya, dan kayaknya nggak ada pertumbuhan jiwa, yang ada cuma perputaran jiwa. Jiwa yang terputar-putar di situ. Kepahitan di sini dia pindah ke situ, ya kan? Nanti tidak cocok sama pendeta itu dia pindah lagi kemari. Jemaat yang tidak bertumbuh karena sedikit-sedikit dicabut terus, baru mau tumbuh cabut. Lihat di sana ada gereja baru buka, kayaknya enak kita ke situ yuk. Sampai di sana nggak cocok, pindah lagi. Kalau kau tidak cocok, kau yang sedang dibentuk. Jangan kebanyakan pindah, nanti mati. Amin. Tapi saya tersinggung sama itu pendeta. Ya berarti kau orangnya sensi. Harus dibentuk. Sama firman-nya tersinggung loh. Ya saya udah bilang kalau saya khotbah, ada yang tersinggung, puji Tuhan 12 kali. Karena kalau nggak tersinggung, kebangetan. Kita ini harus tersinggung sama firman supaya bertobat, berubah, bertumbuh. Lalu saya berdoa, Tuhan apakah kami mau buka gereja? Tapi Tuhan itu jawab saya dengan satu ayat. Di akhir zaman nanti, tuaian banyak tapi penuai sedikit. Aku tidak suruh kamu buka gereja, tapi jadikan orang itu penuai-penuai. Saya tanya sama Tuhan, bagaimana caranya? Ya bangun sekolah misi, karena saya ini dulu dari sekolah misi, saudara. Oke Tuhan, tapi mulai dari mana ya? Cari tanah. Lalu kami cari-cari saudara, dari yang tidak ada, saya itu sampai bertanya-tanya, ini benar nggak dari Tuhan? Tuhan, kita ini bukan orang kaya loh. Kenapa Tuhan baru juga mau diberkati sedikit lewat YouTube? Sudah disuruh mau bangun sekolah, dan sekolahnya ini gratis. Nggak main-main ini Tuhan. Tapi udah kami bergerak, akhirnya puji Tuhan dapat tanah dikasih 4.500 di daerah Bandungan, Jawa Tengah, Semarang, naik ke atas gunung. Cuacanya enak, dingin, itu 16 derajat kalau pas dingin. Memang saya cari yang di atas gunung, karena menjadikan hamba-hamba Tuhan itu harus di gunung. Karena dekat dengan Tuhan. Jangan tertawa kau. Kalau di kota dekat mall. Malah jadi hedon ini pendeta-pendeta nanti. Jadi di gunung saudara. Akhirnya dibangun.
Ya, saya pikir pertama, ya udahlah kita kuat-kuatan kita taruh uang 2M untuk bangun itu ya. Cukuplah itu ya, cuma sekolah begini-begini. Waktu selesai digambar 4M. Saya bilang ini miliar atau ember. Enggak main-main loh, ini Tuhan ini buat saudara 4M gede enggak? Biasa aja mukanya. Kecil ya? Bagi kita gede tenan itu. Banget gedenya. Saya bilang sama suami, bagaimana ya kita mundur saja ini atau bagaimana ya? Tapi saya bilang sama suami, enggak, maju kita. Oh gampang saya bilang. Nanti kita tulis nomor rekening di YouTube. Nanti saya tinggal ngomong, Shalom saudara, kami akan pembangunan sekolah misi. Saudara yang mau menabur silakan di nomor ini. Kalau enggak menabur, awas. Padahal kita nih sama suami dari awal pelayanan di YouTube, kami sudah komitmen tidak akan taruh nomor rekening di layar karena kita bukan gereja. Beda dengan gereja. Tapi saya tergoda waktu itu seperti Gideon yang tergoda membawa pasukan yang besar untuk kemenangan. Ini waktu saya udah habis atau belum ya? Sampai jam 12 boleh? Anda puas, saya lemes. Lalu saudara, saya bilang sama suami, iya taruh nomor rekening aja nanti di YouTube. Ini kan khusus ya untuk pembangunan. Saya bilang kalau yang nonton pagi itu 50.000, malam 100.000. Bayangkan aja kalau mereka kasih 50.000 lah satu orang. Kan enggak berat itu. Udah ketutup pembangunan kita. Tapi saya sudah mulai pakai seperti Gideon. Lalu satu saat suami saya tanya, saya nomor rekening mana yang mau ditaruh? Kita sudah mulai tayang nih. Saya bilang, enggak usah. Saya berdoa, Tuhan bilang, silakan taruh nomor rekeningmu kalau kau mau seperti itu. Kamu akan mendapatkan uang yang kamu mau, bahkan lebih. Tapi aku Tuhan, enggak ikut di dalamnya. Karena itu kekuatanmu sebagai manusia yang kau pakai. Saya takut saudara waktu mendengar itu dari Tuhan. Buat apa kita bangun sekolah besar hebat tapi Tuhan gak ada di dalamnya? Bukan itu yang kita mau. Ya oke, deal kita dengan iman. Dengan iman. Akhirnya pemborongnya bilang, Bu minggu depan datang ya, tolong bawa 400 juta dulu. Kita kan memang sudah sediakan ada dana. Oke Pak, saya bilang sama suami, di tangan nih ada cash 150 juta, nanti 250 kita mampir di bank, kita ambil. 2 hari sebelum berangkat ke sekolah misi ada ibu-ibu telepon, Bu Debi, izin Bu saya boleh mampir ke rumah ibu, saya ini pendengar misbah doanya ibu, tapi ibu gak kenal saya ini bikin es krim enak loh, saya mau antar es krim ke rumah ibu boleh nggak? Oh boleh, mau ngantar es krim silakan, minta alamat saya kasih, dia bawa es krim. Habis itu dia bilang, Bu Tuhan suruh saya datang ke ibu, saya mau kasih berkat, ada uang nih 50 juta, berarti sudah 200, kurang 200. Saya bilang sama suami, puji Tuhan, ambil besok di bank cuma 200. Kita mau berangkat ke sekolah misi, ada orang telepon, Bu, saya Shalom, saya dari Kanada Bu. Saya ini sudah lama mau ketemu ibu, tapi nggak bisa-bisa. Boleh nggak ketemu? Oh nggak bisa Pak, kita mau berangkat sekolah misi besok. Bu, please, siapin waktu aja. Di mana saya datang? Akhirnya kami ketemu di Starbucks, dekat tempat tinggal saya. Bu, saya minta maaf. Saya ini sudah dari berapa bulan lalu disuruh Tuhan ketemu ibu. Tadinya saya ini bawa uang 400 juta buat ibu. Tapi karena saya nggak ketemu, saya udah kasih buat pembangunan gereja di Papua, buat di sini. Nah sekarang ini Bu tinggal 200. Saya ini salah nggak ya? Saya bilang, enggak Pak, bener, itu yang kami butuhkan. Bener itu. Memang kami butuh 400 juta, tapi udah ada, yang kurang 200. Tuhan itu ajaib loh. Wow enggak? Bukan wow kan? Ajaib Tuhan. Saya itu meneteskan air mata waktu berangkat ke sekolah misi. Tuhan bilang begini, kalau kau sudah dengan kekuatanmu, kau tidak akan pernah melihat hal-hal ini terjadi. Kau tidak akan punya banyak kesaksian tentang bagaimana aku bisa bekerja dalam hidupmu. Kau gak akan pernah bisa melihat tanganku, janjiku tergenapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kalau bisa dibalik aja deh Bu. Ya, orang yang menabur sedikit menuai banyak. Seneng tau?
tersenyum semuanya. Ya, kalau kita disuruh menuai, menabur banyak itu, aduh mikir. Dan dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan itu Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau lihat judul perikopnya atas, memberi dengan sukacita membawa berkat. Persembahan yang dimaksud di sini bukan tubuh, bukan jiwa, bukan nasihat, tapi ini bicara uang. Katakan sama-sama uang. Karena kalau saudara lihat konteks di atasnya, Rasul Paulus sedang menyuruh jemaat di Korintus untuk melakukan pengumpulan uang untuk Yerusalem. Karena dulu di Yerusalem itu adalah rumah Tuhan. Dan mereka berniat membantu orang-orang kudus, jemaat-jemaat, hamba Tuhan di Yerusalem yang berkekurangan. Jadi Rasul Paulus bilang, camkan ini. Dan itu juga perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Tapi saudara, kalau sudah ngomong uang itu memang susah. Ya, susah saudara. Ya, kenapa saudara? Makanya Yesus itu bilang begini. Kita lihat bersama dulu di dalam Matius pasal 6 ayat 21. Injil Matius 6 ayat 21, Yesus berkata begini, ini Yesus yang bilang. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini berlaku untuk semua manusia, termasuk pendeta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Contoh, kita itu di kamar ada cincin emas, ada uang, ada segala macam. Kita pergi tinggalin rumah, lupa kunci kamar. Saudara balik enggak? Halo, balik? Berarti kau normal. Ya, semua begitu saudara. Pasti balik, karena di situ ada harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, Yesus bilang begini, untuk menyiasati supaya kita nggak terlalu terikat dengan harta dunia, Tuhan Yesus bilang ini, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, supaya hatimu juga ada di sorga. Ya, banyak-banyaklah menabur. Lalu Yesus bilang begini, saudara. Matius 6 ayat 24, kita baca bersama saudara. Matius 6 ayat 24, lompat ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 24 tadi Matius 6, 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada Mamon. Satu-satunya hal yang Yesus sejajarkan itu dengan Allah di dunia ini adalah Mamon, uang saudara. Nggak ada yang lain. Kalau orang hidup di dunia ini tidak cari Tuhan prioritas pertama, maka pasti dia cari Mamon. Ya, cuma itu kepentingan manusia di dunia ini. Kenapa kita harus kenal Tuhan dan belajar mengasihi Tuhan dengan harta kita? Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan harta kita, maka kita pasti akan mengasihi Mamon. Bahkan banyak orang sudah di dalam gereja, hatinya tetap mengasihi Mamon. Ya, itu terbukti ketika disuruh menabur. Kita lagi membahas menabur dengan sukacita membawa berkat. Kenapa saya bawa ke sini dulu? Kita nggak akan pernah mungkin bisa menabur banyak dengan sukacita kalau paradigma kita tentang uang tidak dirubah. Amin. Ya, uang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya. Tahu ya? Uang tuh nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya mati. Uang bukan segala-galanya, Bu, tapi segala-galanya butuh uang. Ya, kita kalau berhenti di pinggir jalan, apa di rest area itu toilet saudara. Satu kali saya pernah ditulis toilet, buang air kecil 1.500, buang air besar 2.000. Ada orang keluar saudara, ya mas ini uangnya 2.000, saya tadi buang air kecil. Wah saya enggak ada kembalian mas 500. Yaudah kalau gitu saya buang air besar dulu deh. Ya walaupun enggak kebelet, tapi sayang ya namanya juga 500 itu duit loh ya. Walaupun enggak kebelet dipaksa-paksain, karena 500 saudara. Yang namanya uang itu saudara, orang itu sekarang aduh ya uang itu hitungannya setengah mati. Tapi banyak orang tidak mengerti bahwa ini kunci kita diberkati Tuhan. Kalau kita genggam uang kita, ya mungkin saudara, kita rasa kita dapat semuanya. Tapi ketika tiba-tiba hilang buat apa? Ya anak sakit, ya ini rusak, itu rusak, rumah rusak, mobil tabrakan. Itu belalang pelahap.
Kemarin saya pelayanan di Makassar, saya ketemu beberapa pengusaha dan kami ngobrol soal hidup menjadi berkat, saudara. Lalu ada pengusaha yang tanya sama saya, kan saya bilang begini, dalam hidup ini kita terima uang berkat, itu tidak semuanya roti untuk kita makan, tapi di situ juga ada benih untuk ditabur. Jadi berkat yang kita terima ada roti, ada benih. Kalau roti silakan makan, tapi kalau benih jangan dimakan, nanti kau sakit perut. Ya, tapi orang Kristen semua makan, pikirnya biar kenyang. Ya, padahal benih itu harus ditabur. Lalu ada satu pengusaha yang tanya, Bu, sekarang saya mau tanya, bagaimana kita bisa membedakan ini benih, ini roti? Saya bilang, kembali ke Alkitab aja. Setidaknya keluarin dulu 10%. Nggak usah kau cari-cari ayat, di perjanjian baru udah nggak perpuluhan kok. Itu orang pelit begitu itu. Kenapa kita dilatih per 10? Seper-10 itu cuma latihan. Kita ini mau nggak memberi, menabur. Sebenarnya yang kita punya itu 100, Tuhan punya 100%, bukan 10%. 100% milik Tuhan, tapi manusia rakus. Sekarang cari-cari ayat, kan itu di perjanjian lama, perjanjian baru enggak ada. Hidupmu enggak akan diberkati, saudara, percaya saya. Tuhan melatih kita cuma 10%, itu latihan dulu. Itu benih yang harus kau keluarkan, jangan kau makan sendiri. Kau enggak akan menabur, menuai kalau kau tidak mau menabur. Ya, enggak usah tegang mukanya, biasa aja. Giliran ngomong duit semuanya mukanya tegang loh, saudara ya. Ini kebenaran, saudara. Tarik dulu 10% itu. Lalu saya kasih ke siapa, Bu? Enak aja nanti pendeta kaya. Terserah kau kasih kemana, doa. Di mana Tuhan menuntunmu kasih. Yang penting keluar dulu. Melatih kita, melatih daging kita, melatih kalau manusia itu kalau nggak dilatih, rakus. Ya, kadang bukan cuma uangnya orang juga mau dimakan. Iya, Pak ya? Ya. Saya kemarin ketemu teman, kurus sekali ya sekarang. Iya, Bu, kita ini pokoknya Senin sampai Sabtu kita puasa, Bu. Pokoknya no karbo, no gula, no ini. Tapi kalau Minggu semua kita makan, termasuk teman, saudara, ya. Kita makan semua. Ini rakus, saudara. Kenapa kau nggak diberkati? Karena kau nggak mau belajar. Coba belajar dulu, benih disisihkan. Saya nggak suruh saudara kasih sama saya, nggak usah. Saya sudah ada gaji dari YouTube. Nanti kalau saya khotbah begini tuh Bu Debbie, supaya orang kasih sama dia tuh perpuluhan, pendeta, mata duitan, pret. Saya menyampaikan kebenaran, saudara. 1/10 itu cuma latihan daging kita untuk kita bisa keluarin. Berani enggak saudara keluarin itu? Waktu kau keluarin doa, Tuhan nih saya mau kasih kemana Tuhan? Ya, saya mau kasih kemana? Tuhan tuntun saya kemana? Ya, tempat yang benar. Kalau hatimu tulus dengan kerelaan dan sukacita, Tuhan akan tuntun kau kok kasih di tempat yang subur. Amin. Benar, saudara, ayo kita belajar dulu dari situ. Karena ini rahasia firman Tuhan. Kita nggak mungkin diberkati kalau kita nggak melakukan. Ini soal keuangan. Ya, gadis bijaksana dan gadis yang bodoh itu bicara tentang uang loh. Mereka punya uang tapi mereka nggak beli minyak. Uangnya dipakai untuk hura-hura, untuk apa yang lain. Ya, ada juga yang dia tabung. Sampai Tuhan datang nggak dipakai-pakai. Ya, saya lihat kemarin di TV. Ada yang ketangkep itu hampir 1 triliun, siapa itu ya, di rumahnya di bawah kolong tempat tidur ya. 900 miliar apa berapa itu? Hampir 1 T, saudara, itu baru bilang tidur beralaskan uang. Ngeri ya, ngeri loh saudara ya. Itu uang di bawah kasur itu, gila itu. Aduh, itu mamon hamba uang itu. Kita perlu berdoa buat negara ini supaya para pejabatnya nggak rakus, amin. Ya, kita berdoa sungguh-sungguh saudara. Uang itu jahat, uang itu setan. Kalau kita nggak bertobat benar-benar, saudara, uang itu bisa bikin orang hancur, bisa menghalalkan segala cara, merusak hubungan cuma gara-gara uang. Ya, dikatakan di sini, Tuhan bilang kamu nggak bisa. Kalau kau mengasihi uang, kau pasti tidak akan taat sama Tuhan. Kau pasti nggak akan pernah menabur. Saya berkhotbah begini, kenapa? Saya bukan cuma berteori, saya belajar melakukan, saudara. Ya, belajar memberi dengan sukacita dari masih kecil dulu. Ya, waktu kita masih miskin, cuma punya uang 50.000, Tuhan suruh kasih orang 50.000. Penjual soto dekat gereja, agama seberang datang, anaknya sakit, boleh nggak saya pinjam 50.000? Tinggal 50.000 hari itu. Suami saya tanya saya, kita kan uang tinggal 50.000, besok anak susu habis. Ini 23 tahun yang lalu waktu anak saya yang pertama masih bayi. Suami saya bilang begini, dia pinjam 50.000, saya bilang, ya ampun kok, nggak 20 loh. Kok dia tahu uang kita tinggal 50.000? Jam 10 malam ketok pintu rumah. Suami saya cari aman, dia bilang, aku terserah kau loh ya. Wah, ini bahaya saudara. Supaya kalau besok kita nggak ada duit, jangan salahkan saya, dalam hatinya dia begitu. Kalau kau bilang kasih, kasih aja.
Tapi kalau kamu ngomong jangan, ya jangan. Pokoknya aku terserah kau. Saya itu berdoa, Tuhan, aduh saya juga butuh uang, cuma tinggal 50.000 lagi, besok nggak tahu mau hidup bagaimana. Nggak ada uang di tabungan, memang waktu itu masih benar-benar miskin. Saya berdoa sesaat, tiba-tiba ayat firman Tuhan bilang, kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri, nggak usah dipikir. Saya bilang sama suami, kasih aja, dia lebih butuh, anaknya demam. Tapi ayat ini jangan dipakai di mall waktu kau baru gajian. Baru terima gaji 6 juta ke mall, terus kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Terus kau shopping di situ, kau habiskan duitmu. Itu enggak berhikmat namanya. Iya, pakai ayat itu sesuai dengan konteksnya. Diserahkan sama suami saya, dikasih sama bapak itu, dia bilang nanti minggu depan saya ganti. Enggak usah, Pak. Waktu kau kasih orang uang, jangan harap ganti. Ya. Lalu saudara, udah, Tuhan berkati kami. Apakah kami tambah miskin? No, setelah itu Tuhan mulai berkati lebih besar. Tuhan tuh selalu begitu cara kerjanya. Dia uji dulu hatimu. Ketika sudah diberkati, tiba-tiba Tuhan suruh nabur. Itu butuh sana 50 juta, gereja lagi bangun. Saya tabur, saya belajar taat. 100 juta saya tabur, 200 juta saya tabur. Ya, berapa waktu yang lalu suruh beliin mobil pendeta 425 juta. Kami bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar loh di rekening. Saya bersaksi dari mimbar ini kepada saudara, karena saya bukan berteori, saya mempraktekkan firman Tuhan. Ya, waktu saya bilang begitu sama suami, kita disuruh Tuhan dibeliin mobil pendeta itu 425 juta mobilnya. Gimana? Suami saya bilang, ya aku sih dari bulan Januari lalu sudah Tuhan taruh begitu di hati. Tapi aku diam aja, saya tengking terus itu suara. Saya juga begitu, saya bilang setan ini, pasti setan, bukan Tuhan ini. Kalau soal uang tuh dari setan itu ya. Akhirnya kami belajar taat, saudara. Waktu udah mau beli, ada pengusaha yang kita lagi ngobrol-ngobrol, iya Pak, kita bersaksi nih Tuhan suruh kita beliin mobil pendeta itu karena dia kenal juga. Oh iya, dia bilang, saya malu loh Bu. Harusnya pengusaha beliin mobil pendeta. Masa ada pendeta beliin mobil pendeta? Saya bilang pengusaha sekarang udah tulis semua Pak. Biarin aja. Lalu dia bilang, ya udah Bu, kalau gitu saya ikut ya separuh ya, kita paruhan. Tapi sikap hati kami sudah siap kehilangan itu 425 juta. Tuhan seringkali hanya menguji hati kita. Apakah kita taat, apakah kita rela? Ya, semakin kita bisa dipercaya mengelola keuangan, maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat. Waktu bangun sekolah misi, kami sisihkan uang 2 miliar saudara untuk pembangunan sekolah itu. Saya dengar ada yang bilang, itu Bu Debbie kan ada donaturnya dari mana, dari luar negeri. Donatur saya Tuhan. Nggak ada satu orang pun yang menjadi donatur buat kami secara pribadi setiap bulan. Tidak ada saudara. Yang ratusan juta pembangunan sekolah. Saya dengar di luar ada orang ngomong, itu kan Bu Debbie ada si A bangunin dia sekolah. Siapa itu? Tolong datang sama saya. Nggak ada. Kami belajar taat, kami dapat uang berkat dari YouTube. Duit kami belum puluhan miliar. Tapi waktu Tuhan suruh, saya tanya sama Tuhan, visi saya ini apa Tuhan? Saya mau buka gereja atau apa? Tuhan bilang nggak, buka sekolah misi. Sekolah kan tuh anak-anak dari desa untuk jadi hamba Tuhan, jadi penginjil. Terus Tuhan dari mana uangnya? Yang ada sama kamu. Uang kita belum 10 miliar, belum 20 miliar. Pas-pasan. Kami ambil 2 miliar, kami sisihkan untuk pembangunan sekolah misi. Ya, dan itu tanah diserahkan bukan atas nama saya, saudara. Kadang orang pikir, oh itu kan nanti jadi asetnya Bu Debbie. No, tanah itu dipinjamkan 10 tahun. Banyak orang bilang sama saya, ibu rugi loh bangun itu sudah habis 4 miliar lebih. Nanti kalau tanahnya diambil, ya berarti tugas saya sudah selesai. Mau ambil, mau ditarik silakan. Itu bukan punya kita kok. Itu cuma visi Tuhan. Sering kali kita akhirnya menjadi gelap mata karena kepengen aset. Ya. Lalu saudara, waktu Tuhan suruh kami, ya udah taruh 2M ya, kita dengan iman, taruh 2 miliar di situ. Ketika dihitung-hitung hampir 4 miliar, suami saya bilang, wah, saya membengkaknya 2 kali lipat gimana? Saya secara manusia terpancing waktu itu. Dengan pikiran rekayasa saya bilang, udah tenang aja, nanti kan kita umumin di YouTube aja lah, pasti banyak yang nyumbang. Yang dengar misbah syukur saya tiap pagi hampir 100.000. Yang dengar misbah doa saya tiap malam 50.000. Bayangkan kalau saya suruh saudara, ayolah menyumbang, ini nomor rekening untuk pembangunan sekolah misi. Saudara hitung sendiri, kalau 1.000 orang ngasih 100.000, ketutup itu dalam waktu sekejap. Tapi ketika mau ditayangkan di YouTube, saya berdoa, Tuhan bilang silakan taruh nomormu. Karena dari awal kami pelayan di YouTube, kami tidak menaruh nomor rekening di layar. Jalan-jalan gitu ya, kolektor saudara bisa taruh di sini nomor rekening QRIS ya, semua itu muter-muter di layar. Nggak ada saudara, karena saya berusaha tidak merekayasa berkat Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan mau memberkati dari cara apa aja, Tuhan sanggup kok.
Lalu ketika waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang, taruh aja nomor rekening itu. Kamu bisa dapat lebih dari yang kamu mau. Bisa, sangat bisa. Tapi aku tidak ikut bekerja di situ. Karena kamu seperti Daud yang sudah mencoba menghitung kekuatanmu. Daud tahu dia menang bukan karena kekuatan pasukannya. Tapi Daud tetap berusaha mau hitung pasukannya. Tuhan bilang, tidak usah. Engkau tuh menang bukan karena pasukanmu banyak, tapi karena kuasaku. Hari itu saya bilang sama suami, jangan, tidak usah ditaruh. Kita lihat aja Tuhan bekerja. Dalam waktu 7 bulan pembangunan selesai. Ya, nggak ada satu orang yang jadi donatur yang terus-terusan, nggak ada, saudara. Uang itu datang 50.000, 100.000. Jadi kalau ada omongan di luar sana, saya dapat donatur dari Amerika, dari mana, dari Belanda, itu omong kosong. Donatur kami itu Tuhan, saudara. Ya, sampai detik ini nggak ada satu orang pun yang saya harus berterima kasih, sujud-sujud. Saya sujud sama Tuhan. Karena itu benar-benar Tuhan yang sediakan semuanya. Makanya sekali lagi saya ngomong di sini bukan berteori. Kalau saudara pengen diberkati, ayo lakukan firman. Amin. Ya, jangan berpikir saya cari uang ini kan dari usaha saya, dari kekuatan saya. Kau diberi sehat itu juga anugerah Tuhan loh. Kalau kita sakit kita nggak bisa kerja. Ya, semua itu karena Tuhan. Kau nggak bisa mengabdi pada Allah dan pada Mamon. Tuhan bilang, kasihi Tuhan supaya kita taat sama Tuhan. Kita lihat bersama satu ayat lagi. Di dalam Injil Matius, ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-38, saudara. Tuhan Yesus ngomong apa? Matius 6 ayat 38, di sana dikatakan demikian. Matius 6 ayat 38, 1, 2, 3. Berilah, ya, multimedia, minum kopi dulu ya. Iya, Lukas 6 ayat 38, maaf. Lukas 6 ayat 38, Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Baca bersama 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Ya, orang Kristen sekarang maunya nabur sedikit, berkatnya banyak. Ya, banyak, saudara. Makanya kalau ngasih kolektor, nyanyinya persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit dia ngomong lagi, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Pret nggak? Kasihnya sedikit, minta Tuhan terima dengan senang hati. Dibalas malaikat, berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan senang hati juga. Ini rahasia yang besar untuk kita diberkati Tuhan. Apalagi di akhir zaman ini. Ya, di saat semuanya menjadi sulit. Orang pengen cepat kaya. Kalau kita nggak melakukan firman, dari mana saudara kita percaya bahwa hukum Tuhan, firman Tuhan itu yang paling benar? Tidak ada hukum lain di atas hukum firman Tuhan. Dan ini pasti terjadi. Kalau hukum dunia berkata, simpan sebanyak-banyaknya. Ya, keluarkan sekecil-kecilnya. Tapi Alkitab bilang, ya, takaran yang kau pakai untuk mengukur, itu diukur. Kaya atau miskin ya seseorang di hadapan Tuhan, tidak pernah dinilai dari barang yang kau pakai. Mobil yang kau pakai, rumahmu, enggak. Dari taburanmu, itu yang dilihat Tuhan dari sikap hati kita. Ya, sampai hari ini kami tidak berkekurangan, semakin diberkati Tuhan. Ya, kita belajar peka. Ya, ada puluhan hamba-hamba Tuhan yang setiap bulan kami bisa berkati, saudara, dari mana? Ya, kalau dari kekuatan kami apakah bisa? Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjadi bendaharanya di dunia ini. Tapi kalau kita cuma sibuk mikir buat diri kita sendiri, beli terus barang brand, borong terus tiap bulan, tiap minggu, menabur 5.000. Banyak itu saya lihat begitu orang-orang kaya itu. Ya, tasnya Dior. Ya, tasnya LV, tasnya Hermes. Ya, menaburnya, ya Allah, subhanallah. Bertobatlah saudara, benar ya. Sorry, kau kaya itu bukan dinilai dari apa yang kau pakai. Tuhan mengukur takaran hatimu itu. Dan sekarang banyak orang kepengen cepat kaya. Kemarin saya dengar di daerah Jawa Tengah, ada saudara, penipuan baru. Ada YouTube-nya ada. Orang ini masuk, dia mengaku-ngaku orang kaya, punya banyak perusahaan di mana-mana. Jadi dia tawarin orang untuk ya yang mau dapat saham dari perusahaannya. Ya, kamu setor berapa nanti akan dapat saham. Ya, jadi pertama dia masuk itu dia pura-pura jadi donatur dulu.
Gereja-gereja disumbang, paling banyak korbannya itu pendeta dan orang Kristen yang bodoh-bodoh, yang pengen cepat kaya. Saya lihat pengajarannya saudara, di YouTube ada. Dia bilang begini, pengajarannya itu begini. Saudara, kamu tuh nggak perlu berdoa-doa minta-minta uang atau bekerja keras untuk dapat uang. Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah menciptakan uang itu. Uangmu itu ada tapi masih di tangan-tangannya orang. Uangmu itu ada tapi masih ada di bank. Jadi kau harus undang uang itu. Caranya gimana? Dia ajari orang pegang uang 100 ribu. Ya, ini benar-benar saudara, saya nonton YouTube-nya. Pegang uang 100 ribu baru ngomong begini. Hai uang, ajaklah teman-temanmu. Uangku yang masih ada di dompetnya orang-orang itu. Uangku yang masih ada di bank-bank manapun. Datanglah, bawalah teman-temanmu dalam nama Yesus. Enak banget ya saudara ya. Kata tuyul begini, langkahi dulu mayatku. Tuyul aja kerja cari duit. Kau cuma panggil, undang dia. Makin banyak orang gila saudara hari-hari ini. Yang kena itu pendeta-pendeta, orang-orang Kristen nyator duit ke dia saudara. Baru-baru saya dengar. Ya ngasih 1M 500 juta, sekarang dia menghilang. Saya bilang panggil aja, hai orang gila, datanglah bawa uangku. Aduh saudara, tapi orang-orang yang ketipu-ketipu gitu banyak orang pelit-pelit memang. Ya, makanya kau jangan pelit loh. Alkitab bilang yang masuk neraka itu bukan cuma orang berzina, selingkuh, bukan cuma orang homo, orang lesbi, orang kikir tidak mendapat bagian dalam sorga. Bilang kanan kirimu, jangan pelit-pelit kau nanti tidak masuk sorga loh. Ya, kasih tahu saudara, benar nih, serius nih. Ya, serius. Saya memberi dengan sukacita, dengan senang hati itu bisa terjadi kalau kita ini punya pandangan, punya perspektif yang benar tentang uang. Ya, kalau kita salah memandang uang, maka itu jadi hamba. Kita diperhamba sama uang itu. Sehingga kita melakukan segala sesuatu itu hanya demi uang, sehingga kita lupa. Ya, kau tahan uangmu, nanti bocor kemana-mana. Ya, sakit harus keluar 500 juta. 1M. Wah, saya kalau dengar orang sakit, bangga loh saudara. Iya bu, saya tuh kemarin sakit, habis 1M loh. Ya, saya kemarin sakit ratusan juta, saya bilang sama suami saya, nggak rela loh duit saya tuh buat bayar rumah sakit. Suami saya bilang, ya udahlah saya anggaplah, ya bersyukur loh kamu sakit, kita ada duit. Ya tapi saya nggak rela loh. Ya, saya nggak kasih tahu siapa-siapa saya sakit. Tiba-tiba keluar rumah sakit, ada ibu yang WA, loh bu, ibu itu kemarin masuk rumah sakit tuh. Iya bu, kenapa? Kok nggak ngomong-ngomong saya? Ya ngapain saya ngomong-ngomong? Tapi sekarang sudah pulang di rumah, oke sudah semuanya beres, kok udah baik, udah sembuh. Oh puji Tuhan ya, terima kasih perhatiannya bu, iya. Tiba-tiba kirim bukti transfer, ting, ganti ongkos rumah sakit. Saudara, waktu kau sungguh-sungguh dengan Tuhan soal keuangan, Tuhan tuh nggak rela juga loh uangmu bocor kemana-mana. Nggak ada belalang pelahap. Ya, sebab kau bisa dipercaya mengelola uang. Amin. Nggak usah tegang gitu mukanya. Ya, bertobat saja kalau hari ini tertemplak. Ini bukan saya yang bikin ini ayat ya. Tadi pagi saya baca ayatnya Pak Konrad. Berat nih. Berat tema ini. Ya, ini tema yang paling jarang dikhotbahkan oleh pendeta. Karena takut jemaat tersinggung. Kalau saya memang sengaja saya singgung. Kalau kau tidak tersinggung, kebangetan kau. Ya, masuk neraka bertobat. Kalau tersinggung, puji Tuhan, maka harus bertobat. Tidak ada jaminan pemeliharaan Tuhan di akhir zaman selain kita tuh melakukan firman. Ada jalan-jalan yang akan Tuhan bukakan karena dia berjanji. Takaran itu dia bilang, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, dipadatkan, yang digoncangkan sampai tumpah keluar. Saudara pernah lihat orang kalau jual beras? Dipadatkan. Tapi sekarang ternyata di dalam ditambahi begini besinya saudara. Jadi kelihatannya padat, ternyata dibohongi itu, bolong di bawah. Ya, ditambahin ada lubang besar. Tapi Tuhan tidak begitu. Itu orang curang, tapi Tuhan tidak begitu. Kalau dia bilang dipadatkan, digoncang-goncang sampai tumpah-tumpah keluar, itu akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara percaya bahwa uang itu miliknya Tuhan, dunia ini miliknya Tuhan, semua kekayaan alam ini punyanya Tuhan? Ketika engkau belajar mempercayakan keuanganmu pada Tuhan, bukankah dia yang sanggup memberkati hidup kita? Jangan tahan, jangan kau pegang. Ya, jangan terus buat diri sendiri, terus beli barang, beli apa, beli ini. Berani saudara, kemarin saya ketemu teman saya pengusaha besar, dia bilang gini, saya tuh salut loh sama Bu Debbie, saya malu loh, ibu itu hamba Tuhan. Tapi Dede, saya tahu benar ibu berani keluar duit. Karena dia bilang saya ketemu pendeta-pendeta di pedalaman, mereka kirim foto sama saya. Pak, gereja saya dibangunin Bu Debbie ini udah jadi.
Dia bilang, saya terkaget-kaget loh ibu bisa bangun gereja sebesar itu. Saya bilang, itu karena Tuhan, Pak. Waktu kita bisa dipercaya, maka Tuhan akan dikatakan di janji Tuhan, tumpah keluar saudara. Dipadatkan semua berkat itu. Diberi takaran karena apa? Ukuran yang kau pakai untuk mengukur. Takaran yang kau pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu. Karena itu mari kita sungguh-sungguh. Kita datang ke dunia ini tidak bawa apapun saudara. Kita mati juga nggak bawa apapun. Tadi pagi saya baru baca berita. Oktober 2024 ada artis yang mati. Dia mati belum sempat wariskan hartanya ke siapa. Ya, bayangkan saudara. Mati mendadak jatuh dari lantai 3. Koma, akhirnya meninggal. Dan uangnya belum sempat diatur itu mau lari kemana. Coba waktu dia hidup uang itu dia sudah pakai untuk ya menabur untuk apa, kan sia-sia sekali gitu mati mendadak. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil hidup kita. Bukan masalah kita mati mendadak atau matinya kapan-kapan, tapi kan yang terpenting ya kita selama hidup kita pergunakan yuk semua yang sudah Tuhan titipkan itu dengan bijaksana, ya dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita, dan kita mau jujur sama Tuhan. Ya, sehingga kita ini bisa menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya, orang Kristen yang dapat dipercaya untuk mengelola berkat. Amin, saudara. Ya, di tengah bangsa yang sudah hiruk pikuk seperti ini, setidaknya masih adalah orang-orang benar yang mau berdiri dengan tidak mata duitan dan berkata, Tuhan, saya sedih loh saudara, kalau saudara lihat ke pedalaman, kekristenan hari-hari ini mundur. Kenapa? Karena orang Kristen udah gak peduli dengan menabur. Mereka gak lihat lagi pekerjaan Tuhan. Ya, lalu siapa kalau kita gak mau jadi kaki tangannya Tuhan di dunia ini? Untuk penginjilan, untuk misi. Kami lagi sekarang lagi renov satu rumah di kota Palu, saudara. Itu rumah dikasih orang. Tuhan tuh ajaib. Waktu saya pulang ke Palu beberapa waktu yang lalu, saya ajak suami saya. Aku ajak kamu lihat tempat kosku dulu yuk, waktu aku diusir dari rumah. Biar kamu lihat, ya aku tuh pernah tinggal di situ dulu. Kita pergi lihat lah. Ini loh tempat kosku dulu di sini. Tiba-tiba saat kami berdiri di tempat kos itu, di hati saya tuh muncul, ting, Tuhan taruh. Cari rumah-rumah bekas di kota Palu ini untuk dijadikan satu pos pelayanan. Ya, nanti Tuhan yang akan menuntun. Lalu saya bilang sama suami, kita cari rumah-rumah bekas di Palu ini untuk kita bikin pos pelayanan. Kenapa? Karena kota Palu ini adalah kota di mana Tuhan banyak bicara sama saya dulu. Jadi saya percaya ada sesuatu lah. Ya udah, kita cari ya. Ngomong begitu, saudara, nggak berapa lama ada orang WA. Shalom Bu Debi, saya punya rumah di Palu. Saya pikir dia mau jual rumah ini. Oh iya Bu, kenapa? Saya itu baru 2 minggu dapat khotbahnya ibu, tapi saya dijamah Tuhan. Rumah itu sudah lama mau saya kasih untuk pelayanan, tapi ketemu orang nggak sreg, mau kasih ke sini nggak sreg. Tapi waktu saya dengar khotbah ibu, tiba-tiba Tuhan tuh taruh di hati, kasih ke orang ini rumah itu. Diajak saya ketemu, besok minggu ibu bisa ketemu saya nggak di Pondok Indah? Oke Bu, kita ketemu ya. Begitu ketemu, dia udah bawa sertifikatnya, PBB-nya Bu, bawa pulang ini. Saya bilang Bu, nggak kayak gini caranya loh. Ini harus diselesaikan depan notaris dan lain sebagainya. Nggak, ibu bawa aja dulu, pokoknya please Bu. Karena waktu saya dan suami sudah berniat kasih rumah ini ke ibu, itu yang WA kami mau beli rumah itu banyak sekali. Saya takut tergoda. Oh gitu, ya udah saya simpen dulu ya Bu. Akhirnya kemarin itu kami baru sempat pulang dari tahun lalu loh. Saya baru sempat pergi ketemu notaris di Palu kemarin. Kami pergi lihat renov. Tuhan taruh di hati buat apa rumah itu? Kami akan buka LPK, saudara, lembaga pelatihan kerja. Sekarang banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi mereka mau mulai sesuatu, mereka tidak punya keahlian. Jadi kami mau buka LPK ngajar seperti yang ada di sekolah misi saya hari ini. Mereka diajar bikin roti, bikin potong rambut, pijat refleksi, membuka lapangan pekerjaan. Ya, agar mereka tuh bisa langsung ya mengajar bikin kopi, mereka bisa jualan kopi murah-murahan di pinggir jalan, dan itu gratis. Itu yang Tuhan taruh di hati kami. Waktu kami mau berkata iya, akhirnya kami renov, ketemu orang-orang tuh kayak Tuhan tuh pertemukan. Ada satu bapak di Palu, Bu, anak saya tuh barista, dia lulusan dari luar negeri. Ya, nanti kita kerjasama, anak saya yang akan ajar untuk orang di situ bikin kopi. Dan itu kami punya sertifikat untuk ASEAN, Bu. Jadi ketika dia lulus dari situ nanti langsung bisa kerja di hotel, di mana. Ya saudara, selama kita hidup, yuk kita berguna yuk untuk sesuatu yang lebih besar bagi bangsa ini, amin. Amin. Ya, itu berguna, saudara. Ya, mereka bilang, Bu, ini kalau di luar kami bayar untuk les bikin roti aja tuh mahal loh, Bu. 2 bulan itu bayar jutaan. Ya, dan ini kami buka untuk umum, bukan hanya untuk orang Kristen. Ya, supaya mereka bisa melihat terang Kristus. Gereja harus pergi keluar. Apa yang saya merasa terus tidak cukup, saudara.
Orang tanya, ibu tuh masih kurang sibuk. Ya, masih kurang. Ya, kita nih di Jakarta tuh cuma datang pulang, terbang, pergi. Nggak apa-apa saudara, selama kita masih hidup, dikasih kesehatan, ayo kita lakukan sesuatu yuk. Pikirin sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Di tengah orang kehilangan, banyak lapangan pekerjaan tidak ada. Yuk saudara, jadilah saluran berkat, amin. Memberi dengan sukacita. Ya, kalau kau bergereja, ya taburlah di gereja, saudara, jangan pelit. Karena gereja itu juga sekali ibadah butuh, untuk operasional tuh banyak loh saudara. Saya nggak perlu curhat di sini karena saya bukan gembala. Tapi saya tahu saya pakai Citycon itu setiap bulan sekali untuk onsite. Untung gratis. Kalau nggak gratis itu sewa sekali pakai 70 juta. Ya, kolektor yang masuk berapa? Saya bilang sama suami, kita kalau harap kolektor dan buka ini disewa, maka minus setiap kali ibadah. Jadi jangan punya pikiran yang gini, kalau saya menabur di gereja enak itu pendeta jadi kaya dong. Ya, otaknya rusak saudara, sehingga itu menghalangi kita untuk bisa menjadi berkat. Ya, pekerjaan Tuhan harus didukung. Ya, supaya gereja semakin maju, kekristenan semakin maju, penginjilan, misi berjalan. Anak-anak sekolah misi kami sekarang sudah ada yang di pedalaman Kalimantan loh. Jadi guru agama Kristen di sana. Mereka mulai buka perintisan. Ya, dan nanti bulan Juli ini tamat yang angkatan ketiga, udah masuk angkatan keempat. Tuhan itu ajaib, saya tidak pernah berkekurangan, saya tidak pernah minta proposal. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan donatur, selain donatur dilarang mengatur. Ya, donatur kita siapa? Tuhan Yesus, Tuhan donaturmu. Jadi yang berhak mengatur hidup kita siapa? Tuhan, ya. Ayo saudara, jangan buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia hari-hari ini. Lari di ladangnya Tuhan, kerjakan banyak hal yang bisa kita kerjakan. Selama dikasih kekuatan, ayo kita berlari. Supaya waktu kita menghadap Tuhan kelak, Dia lihat kita dapat dipercaya sebagai orang-orang yang ada di dunia ini, amin. Dan kalau kita bisa dipercaya dalam hal keuangan, saya percaya Dia akan bukakan, Dia curahkan. Saya undang para imam musik maju, tingkap-tingkap dibukakan, takaran kita dipadatkan, kata Tuhan.